Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di vlog saya. Di video kali ini saya bersama Idai Adventure. Dan insya Allah pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbicara ataupun bertanya tentang berkaitan ditutupnya umroh gitu ya, dan juga penerbangan. Apakah sekarang sudah ada penerbangan ataupun gimana gitu ya. Karena banyak teman-teman yang nanya gitu ya, apakah bisa pulang di masa pandemi ini karena ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, dari saya mendoakan semoga sahabat Willah sehat selalu, harapannya bisa tercapai, amin Allahumma amin. Dan untuk pemirsa yang masih belum subscribe channel saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Dan kayak agak sedikit tegang sih ya. Karena sering kalau misalkan sama beliau sih, kalau saya pribadi sih kayak udah kenal lama gitu ya. Karena insya Allah saya juga penonton setianya beliau. Terima kasih. Jadi ketika ada update terbaru saya sering kepoin beliau. Cuma kenapa kalau misalkan ketemu sekarang kayak grogi banget, entahlah saya kurang paham gitu ya. Tapi kembali lagi ke hal inti, sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Apakah sekarang ada nggak untuk penerbangan ketika di saat lockdown ini? Benar. Untuk saat ini sebenarnya sih sebelum atau 2 hari ke belakang, bukan 2 hari, 2 minggu ke belakang itu udah banyak jadwal dari mulai Januari sampai bulan Maret. Iya. Itu dari manajer Garuda udah dikasih jadwalnya. Namun karena adanya kebijakan dari Arab Saudi yang secara tiba-tiba itu, betul, akhirnya ya jadwal tersebut pun yang itu masih diragukan pesawat akan datang atau tidak. Kenapa? Karena kan sebelumnya pesawat yang datang ke Arab itu membawa jemaah umroh. Benar. Tapi ketika saat ini kerajaan Arab Saudi melarang non Saudi masuk ke Arab, ya akhirnya mungkin ada pengenselan. Tapi insya Allah ada beberapa pesawat yang akan terbang ke Arab Saudi untuk menjemput jemaah umroh yang masih ada di sini. Oh benar, karena insya Allah kalau nggak salah kemarin terakhir kedatangan jemaah tanggal 2 gitu ya. Nah itu dia. Benar nggak ya? Benar. Iya benar. Itu waktunya gini loh. Ketika jemaah umroh itu baru nyampe di bandara. Betul. Kebijakan itu juga baru diterapkan. Oh iya. Itu yang bikin membingungkan jemaah. Jemaah ada yang apakah akan dipulangkan, apakah akan dipersilahkan untuk melaksanakan umroh. Benar. Namun ya apa boleh buat, kalau udah ada di sini ya akhirnya harus mengikuti ya gitu. Ya dipersilahkan untuk melaksanakan umroh. Jadi intinya untuk saat ini insya Allah ada untuk penerbangan gitu ya, untuk ke luar Arab Saudinya. Ya ada insya Allah. Yakin karena yang Lion yang kemarin kan datang dari Surabaya, yang betul. Baru datang ini nanti kan mereka juga harus pulang benar. Sekian. Iya. Nah maka insya Allah pesawat dari Lion Air akan datang menjemput para jamaah yang masih tertahan di sini. Benar. Karena ya kenapa saya agak sedikit bukan ragu sih, mengingat tentang kejadian yang kemarin yang sempat terhenti selama kalau nggak salah 3 hari waktu itu. Pas ada jemaah yang masih stay di Mekah dan itu masih ditangguhkan beberapa hari. Iya benar. Jadi harus nunggu dari pemerintah Arab Saudi gitu kan. Jadi saya mikirnya kalau misalkan nanti itu terjadi hal yang seperti itu lagi, tentu yang menjadi kendala seperti halnya travel harus menanggung kamar jemaah juga, terus untuk menambah waktunya juga lah. Itu yang saya khawatirkan. Mungkin akankah terjadi hal-hal yang seperti itu lagi? Ya untuk saat ini sepertinya akan seperti itu karena kalau misalkan dibatalkan dari pihak pesawat, maka pesawat yang akan nanggung untuk hotel selebih dari itu. Misalkan dari pihak travel kan dikasih waktu 10 hari nih. Iya betul. Kemarin saya wawancara sama salah satu jemaah yang dari Travel Venture kalau nggak salah. Nah dari Travel Venture dikasih 10 hari, namun penerbangan dari pesawat dari pihak maskapai belum bisa terbang tanggal sekian. Akhirnya di reschedule dan selebihnya ditanggung sama pihak maskapai.
Namun kalau misalkan ini tertahannya karena memang kebijakan Arab Saudi, ya insya Allah mungkin itu mah ditanggung sama pemerintahan sini. Kalau memang misalkan karena kebijakan. Kebijakannya. Dan yang saya takutkan ini juga seperti ini akan terjadi kayak gini. Misalkan yang jamaah ini harusnya pulang 10 hari, tapi karena memang ada kebijakan seperti ini, pesawatnya juga datang atau enggak, ya kemungkinan akan terjadi lagi. Masya Allah. Tertahan di Arab Iya, Saudi. karena agak sedikit mengingat kejadian yang kemarin itu sempat gimana ya, maksudnya mungkin kalau misalkan saya selaku mutawif gitu ya, jadi tidak bisa merasakan gimana sih keluh kesahnya para jemaah ketika sudah nyampe waktunya pulang dari Mekah, namun di situ masih tidak diperbolehkan pulang dari pemerintah Arab Saudi khususnya. Itu mungkin kayak kalau saya pribadi sebagai mutawif itu kayak lebih apa ya, ditanya terus gitu kan, kapan pulang gitu kan, kapan pulang gitu kan. Jadi itu jadi beban sih buat kami sebagai pelayan tamu Allah ataupun tamu Rasulullah tentunya. Jadi kalau misalkan ada ketegasan, mungkin para jemaah itu ada, oh iya insya Allah ada tanggal sekian gitu kan. Jadi kayak ada harapan yang jelas gitu kan. Nah, mohon maaf saya potong, kalau yang tahun ini alhamdulillah ya, masih mending. Oh iya ada tanggal sekian. Iya betul. Ada tanggal sekian. Kayak yang kemarin seminggu yang lalu yang sama maskapai Garuda. Iya. Itu kan nggak jadinya cuma 3 hari. Benar-benar yang kemarin ya. Nah ini yang bulan ini alhamdulillah, atau yang tahun ini alhamdulillah ada penentuan gitu ya. Berbeda sama tahun yang pertama kan corona kan. Benar. Iya, itu ada yang tertahan sampai 1 bulan. Oh iya benar-benar. Yang waktu apa ya, lockdown pertama ya? Iya, lockdown pertama kan ada jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi, sedangkan pesawat yang masuk tidak ada, yang keluar tidak ada. Iya benar-benar. Jadi pokoknya insya Allah bagi sahabat Pila yang ada keluarganya yang masih umroh gitu ya, yang mungkin di situ ataupun ada semacam TKI ataupun TKW yang ingin pulang, apakah juga bisa? Bisa Oh, insya alhamdulillah. Allah. Tapi kita tidak 100% nih yang tanggal 8 dan yang tanggal 14. Kenapa? Karena Lion Air juga itu apakah akan datang dengan pesawat yang Boeing yang besar atau memang dengan pesawat yang kecil untuk jamaah saja. Masya Allah. Tapi saya berharap banget sih dengan pesawat yang besar, biar para WNI yang berniat untuk pulang juga bisa ikut dengan maskapai tersebut. Betul. Jadi sahabat Pila itu kenapa saya bertanya sama sahabat saya ini, karena beliau tuh sangat, maksudnya berkecimpung di dalam penerbangan, tentunya beliau tuh paham banget gitu kan. Alhamdulillah. Dan di situ juga dari segi apa ya, konten kreatifnya tuh luar biasa banget. Jadi insya Allah beliau juga sudah paham lah ataupun berpengalaman tentang ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi, dan beliau tuh sangat update sekali gitu kan. Dan intinya bagi sahabat Pila ataupun keluarganya yang pengen pulang nanti insya Allah beberapa bulan ini selama ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi, insya Allah jangan khawatir, kami semuanya berharap akan baik-baik saja, dan kita saling mendoakan semoga ini tentu cepat normal ya kan kita ya. Karena siapa sih yang pengen seperti ini, apalagi mungkin yang kerja dengan orang Arab, tentunya insya Allah tidak terlalu begitu ada beban gitu ya meskipun ada lockdown, karena insya Allah kalau misalkan orang yang kerja dengan orang Arab kayak sopir ataupun hal-hal yang lainnya itu insya Allah nggak ada efeknya, ya sedikit lah, beda dengan yang kerja dengan umroh ataupun dengan penerbangan, tentu di situ efeknya sangat besar sekali. Memang dari penerbangan ini sangat berdampak sih, sangat berdampak sekali, terutama itu para TKW yang kerja di rumahan. Waduh, kalau saya bangun tidur itu udah pasti banyak panggilan tak terjawab, udah lebih dari 10 gitu nomor ya. Karena banyak sekali TKW yang mengeluh, kata mereka, Kang Hidayat, saya lihat di YouTube ada penerbangan, tapi majikan saya itu selalu bilang nggak ada penerbangan. Padahal saya itu udah pengen pulang dari 2 bulan yang lalu. Itu yang bikin mereka nggak enak gitu sama majikannya, karena kata majikan nggak ada penerbangan, tapi melihat YouTube saya ada penerbangan. Tapi memang benar, saya nge-share yang memang terjadi, benar-benar nggak hoax. Rasanya seperti itu sih. Cuman kita bisa bantu, silahkan kalau mau memang memesan tiket, silahkan langsung kirim ke WhatsApp saya. Terus boleh. Kalau misalkan majikannya tidak percaya, diperbolehkan untuk menelpon saya langsung. Sering-sering saya bertengkar, ngobrol panjang sama majikan, nggak percaya. Gitu sering ya? Iya, dibilang bohong, dibilang apa ya. Alhamdulillah kalau saya nggak bohong ya nggak takut gitu. Bener. Tapi alhamdulillah sih lambat laun percaya juga.
Iya, Seperti gitu itu. sih. Karena ngapain juga sih kita berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan Iya. fakta gitu kan. Benar. Udah tahu sendiri kalau misalnya di Arab Saudi kalau mau udah bohong itu ataupun menyebarkan hoax, tentunya itu konsekuensinya sangat besar sekali. Pokoknya satu hal juga buat para sahabat, mungkin nanti pengen tanya-tanya tentang penerbangan, ya siapa tahu sih ada keluarganya ataupun yang memang stay di Indonesia ataupun pengen balik, ya insya Allah masalah soal penerbangan insya Allah nanti kontak beliau, siapa tahu bisa memberikan bantuan lah, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Dan apalagi yang saya pengen tanyakan ya, sebetulnya sih banyak ya, karena kebetulan dan saya memang nggak sengaja, nggak ada janjian sama beliau. Saya memang ikut dari sahabat Talam tadi, cuma pas ketemu sama beliau tuh jujur kalau saya mah karena masih youtuber, kalau saya mah masih youtuber recehan ya, masih bawah, terus ketemu sama beliau kaget gitu kan, yang terbersit dalam benak saya apa sih yang pengen saya buat sama beliau gitu kan. Ternyata alhamdulillah beliau sangat merangkul sekali terhadap saya sebagai youtuber pemula dan memberikan ide-ide baru tentunya berkaitan dengan penerbangan. Dan alhamdulillah insya Allah ini yang sering ditanyakan oleh para sahabat Villa ataupun para teman-teman yang ada di Arab Saudi maupun di Indonesia, insya Allah. Apalagi ya? Bahas umrohnya belum? Oh ya, pembahasan umroh juga. Yang ditutup. Karena saya ini nggak bakalan saya cut ya, karena saya nggak bakalan cut. Mohon maaf kalau misalkan bahasa saya agak belepotan dari tadi, karena ya tentu yang pertama bahagia, seneng karena ketemu sama beliau gitu ya. Yang awalnya saya ngelihat di YouTube beliau cuma di bandara internasional gitu ya. Terus ya sama Khairul Azam kalau nggak salah sama Agil juga, benar. Dan alhamdulillah pada kesempatan di kali ini saya bisa bertemu sama beliau. Terus yang selanjutnya insya Allah berkaitan dengan umroh gitu ya. Jujur kalau saya pribadi itu sangat gimana ya, kayak diterbangin dulu, terus setelah atas banget langsung dilepas secara tiba-tiba gitu kan. Kenapa demikian? Karena kemarin saya sudah ada info dari teman saya selaku perwakilan dari beberapa travel untuk membimbing para jemaah yang akan datang di bulan Februari. Akhirnya ada beberapa teman yang sudah buat grup untuk ngejemput para jemaahnya. Pas malamnya ada kebijakan baru bahwasanya penerbangan ditutup, dan itulah yang menjadi gimana gitu ya, sakit. Namun apalah daya gitu ya, saya sebagai manusia tentunya hanya bisa sabar dan tinggal bagaimana cara menyikapinya tentang kejadian ini. Ya intinya ambil hikmahnya aja gitu ya. Terus masalah umroh gitu ya, kira-kira ini kapan sih kira-kira untuk bisa dibuka kayaknya? Sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi untuk saat ini kan sama sekali untuk non Saudi itu dilarang masuk ke Arab Saudi yang dari 20 negara. Iya betul. Nah, berarti termasuk jamaah umroh pun baik TKI atau TKW dan termasuk jamaah umroh pun tidak boleh masuk untuk ke Arab Saudi. Nah, dari akun resminya Kementerian Negeri itu tidak disebutkan sampai kapan. Namun untuk penerbangan itu ditangguhkan. Seperti itu aja untuk non Saudi. Masya Allah. Jadi ya kemungkinan sih bertambah dan diperpanjang kalau misalkan kasus COVID-19 tambahannya itu bertambah tinggi. Kayak dulu lagi. Gitu. Bahkan kemarin kan 1 hari itu udah ada yang mau terbang ya, udah ada yang tes swab dari beberapa travel di Jakarta. Saya juga tersambung sama salah satu travel di sana, bahwasanya dari jamaah kami pun sudah ada di hotel untuk terbang. Namun karena memang ada kebijakan seperti itu, ya mau tidak mau harus menjalani kebijakan yang diterapkan oleh Arab Saudi. Akhirnya di cancel semua. Masya Allah. Mungkin di schedule yang akan datang lagi kalau misalkan sudah diperbolehkan lagi penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Masya Allah. Jadi intinya untuk masalah umroh itu masih belum ada ketentuan yang jelas sampai kapan, tapi insya Allah di situ akan ada kabar gembira tergantung sampai mana peningkatan COVID yang tersebar di Arab Saudi. Ya kita sebagai manusia kita hanya bisa mendoakan gitu ya. Benar sekali. Semoga bisa kembali normal. Ya, tentunya Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga melakukan seperti ini ya, karena memang
apa ya, pencegahan dari adanya COVID-19 varian terbaru itu sih. Itu yang menjadi sebabnya kenapa sih diadakan lagi pencegahan ini lebih ketat lagi seperti Jadi sebelumnya. intinya nggak pemerintah Arab Saudi insya Allah nggak semena-mena memberikan kebijakan baru. Bukan karena nggak peduli sama pekerjaan, main. Bener sih, iya. Dan insya Allah itu demi kebaikan kita bersama. Karena insya Allah di Arab Saudi itu adalah pusat umat Islam sedunia. Insya Allah. Dan itu insya Allah akan lebih ketat lagi masalah kesehatan seperti itu, insya Allah. Mungkin apalagi ya yang perlu saya tanyakan sama beliau, mumpung ada di sini, atau udah lebih cukup, atau lebih dari cukup ya, insya Allah. Insya Allah lah. Karena di lain waktu mudah-mudahan bisa iya, berkolaborasi lagi, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat lagi. Bener. Tapi kayak agak nervous sayanya. Biasanya saya di depan para jemaah tuh banyak nggak nervous serius karena entahlah di depan ini saya agak nervous karena mungkin belum kenal. Iya benar, iya mungkin karena pertamanya langsung minta jasanya beliau, saya nggak biayai beliau nggak, cuma beliaunya tuh sangat welcome banget sama saya meskipun baru ketemu, beliau kayak merangkul banget sama saya sehingga saya beranilah untuk tanya-tanya terhadap beliau. Ya mungkin ini saja ya. Kalau kan nanti ada atau terakhir ada yang pengen sampaikan masalah, kalau kan nanti ada keperluan apa, boleh langsung ke beliaunya ataupun gimana, atau langsung ke channelnya beliau juga. Iya sih. Kan pokoknya dari saya sih kalau misalkan mau terus update tentang informasi terbaru Arab Saudi atau kebijakan peraturan apalagi nih hari ini silahkan kunjungi channel saya. Betul banget. Jadi mungkin ini saja videonya. Kalau misalkan ini bermanfaat silahkan di share, di like, di komen juga, di subscribe yang masih belum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.